napi ditempatkan pada satu kamar sendirian. Narapidana itu akan selalu diawasi oleh CCTV selama 24 jam. Petugas itu sudah dikatakan sebagai togut, sebagai kafir, itu jelas akan ada batas. Ketakutan itu pasti ada, takut kayak saya ini terpapar. Kalau bicara risiko kerjaan di tempat yang se-ekstrim ini ya pastilah ada rasa takut. Ada juga beberapa rekan saya itu yang diteror oleh media sosial. Cuma masalahnya kembali lagi bahwasanya hidup mati saya sudah saya berikan kepada negara kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pasir Putih Nusa Kambangan. Dan di samping saya sekarang sudah ada Pak Rio. Pak Rio. Jadi bagi rekan-rekan semua yang belum tahu, Pak Rio ini adalah salah satu petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pasir Putih Nusa Kambangan sebagai apa Bapak? Petugas pembina saya di sana, Pak. Nah, petugas pembinaan di lapas. Jadi di podcast kita yang sebelumnya itu kan seringkali dibahas kata-kata mengenai high risk, dan high risk. Nah, sebelum kita lanjut nanti membahas tentang tupoksinya Bapak, bisa nggak sih Bapak coba jelaskan terlebih dahulu ke semua penonton kita, sahabat-sahabat pemasyarakatan, apa sih itu sebenarnya high risk? Baik. Mungkin dari kemarin sering kan sobat-sobat pemasyarakatan di luar sana mendengarkan kata high risk. Iya. Ya, mungkin sedikit ini sebagai gambaran. Kata high risk itu sendiri mulai muncul sejak 2017 setelah diterbitkannya Permenkumham oleh Bapak Menteri pada 2017 nomor 32 terkait tentang pedoman lapas high risk. Nah, di situ disebutkan lapas high risk itu adalah salah satu lapas yang didirikan dalam sebuah kesatuan sistem revitalisasi pemasyarakatan di mana lapas high risk itu fungsinya untuk mengelola narapidana dengan kategori high risk. Salah satu kategori high risk itu adalah kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme. Nah, contoh kenapa sih alasan LP ini dibangun? Sebenarnya ini langkah dari Dirjen Pas menghadapi perubahan zaman dan tantangan terkait khususnya pidana terorisme. Di mana pada tahun 2014 muncul ISIS dan kemudian terjadi aksi bom di Tamrin. Dan di mana ternyata aksi bom Tamrin itu sendiri diinisiasi oleh oleh narapidana yang sedang menjalani pidana dalam lapas. Pertanyaannya Pak, kalau misalkan seperti itu, apakah semua lapas high risk itu isinya teroris? Misalkan apakah ada lapas lain yang high risk juga tapi isinya bukan teroris atau seperti apa? Jadi kalau lapas high risk itu sendiri terbagi ya, ada beberapa lapas high risk yang berdasarkan pedoman di Permenkumham itu sendiri. Ada lapas high risk khusus bandar narkoba, di mana itu di Nusa Kambangan juga ada di lapas kelas 1 Batu. Kemudian untuk di Pasir Putih sendiri, alhamdulillah kita dipercaya oleh Bapak Menteri untuk mengelola lapas high risk terorisme, di mana isinya di dalam adalah murni semuanya pidana terorisme. Iya. Kalau misalkan ciri khusus dari sebuah lapas high risk itu seperti apa? Apakah selnya atau kegiatannya atau keamanannya atau seperti apa gitu Pak? Jadi gini, kalau kita berbicara tentang high risk itu akan lebih cenderung berpikir kepada sosok narapidananya. Iya. Ketika kita anggaplah bahwa seorang narapidana yang sudah dilakukan asesmen oleh Bapas, rekan-rekan kita PK, gitu kan, pendidik kemasyarakatan, sudah menganggap seorang narapidana kasus terorisme dikategorikan sebagai high risk, maka napi tersebut dikategorikan sebagai napi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas maupun negara. Oleh karena itu negara hadir dengan memberikan tempat yang sesuai untuk mempidanakan mereka, di mana tempat lapas high risk ini berfokus untuk menghindari si napi tersebut mengulangi tindak pidananya, berkaca pada tahun 2014 kemarin. Iya. Jadi makanya mau nggak mau ya negara juga harus bisa mengimbangi pola-pola pidana terorisme itu sendiri sekarang. Modus-modus yang dilakukan oleh mereka kita juga harus bisa mengantisipasi. Salah satunya apa saya Chris? Kalau misalkan core bisnis ataupun kegiatan utama yang dilakukan di lapas high risk itu sendiri bagaimana? Kan tadi katanya lapasnya khusus orang-orang teroris. Apakah berbeda dengan lapas yang lain atau seperti apa? Jelas sangat berbeda. Nah, sekarang kita bicara di mana tadi napi yang punya kemampuan untuk mengganggu keamanan dan ketertiban baik masyarakat maupun negara ditempatkan di lapas high risk. Harapannya apa? Bahwa setelah orang-orang tersebut ditempatkan di lapas high risk, masyarakat akan lebih merasa aman.
negara juga akan merasa lebih aman. Dengan cara apa? Penempatan one man one cell. Satu. Ya. Di lapas Haikris semua narapidana akan ditempatkan dalam kondisi one man one cell. One man one cell maksudnya apa itu Pak? Barangkali sahabat pemasyarakatan ada yang belum tahu artinya seperti apa one man one cell gitu. One man one cell itu adalah posisi situasi di mana napi ditempatkan pada satu kamar sendirian. Satu kamar sendirian. Tidak ada teman yang lain. Nah, di dalam kamar tersebut, narapidana itu akan selalu diawasi oleh CCTV selama 24 jam. Jadi pengawasan akan terus melekat. Semua perilakunya akan dilihat oleh CCTV. Seperti itu. Kemudian selain itu juga akses mereka terhadap alat komunikasi juga sangat terbatas di sini. Kedua, terkait masalah komunikasi kepada orang asing pun juga sangat dibatasi. Mereka hanya boleh mendapatkan kunjungan hanya dari keluarga inti. Jadi enggak seperti di lapas umum di mana orang yang mengenal, orang yang ingin berkunjung itu bisa dikatakan agak sedikit longgar. Di lapas Haikris hanya keluarga inti, di mana keluarga inti itu hanya sekedar istri, anak, dan orang tua. Kalau memang seperti itu, apakah di lapas Haikris itu sendiri nanti akan ada kegiatan pembinaan atau seperti apa Pak? Nah, karena sebenarnya kalau kita bicara di lapas adalah lembaga pemasyarakatan, kita nggak boleh lupa bahwa inti dari pemasyarakatan adalah menyadarkan orang untuk tidak mengulangi tindak pidananya dan menyesali perbuatannya. Caranya seperti apa ini? Caranya? Mau seperti apapun dengan tadi yang saya sampaikan, kita berusaha untuk menyadarkan dan membuat mereka menyesali perbuatannya, harus tetap ada pembinaan, ya kan? Iya. Tanpa ada namanya pembinaan, kita nggak akan mungkin bisa menyadarkan mereka. Caranya itu tadi, kalau di lapas-lapas umum kita sering mendengar namanya wali pemasyarakatan, betul? Iya, betul. Bang Odet sering kan dengar namanya wali pemasyarakatan? Iya, betul. Nah, di lapas Haikris pun juga kita menggunakan wali-wali pemasyarakatan sebagai garda terdepan untuk melakukan program pembinaan. Program pembinaannya contohnya seperti apa itu Pak? Cuma masalahnya berbedanya di sini. Kalau di lapas-lapas umum, interaksi antara wali dengan narapidanya itu akan sangat mudah. Karena mereka diposisikan bisa berinteraksi dengan normal. Berbeda dengan di lapas Haikris dengan konsep one man one cell, hampir bisa dikatakan 24 jam mereka hidup di dalam sel mereka. Nah, wali ini yang fungsinya sebagai petugas pembinaan yang melakukan jemput bola ke mereka. Kitalah yang berusaha mendekat ke mereka. Berbeda di lapas umum, kalau di lapas umum kecenderungannya napi yang akan berusaha mendekat ke walinya. Nah, di lapas Haikris, walilah yang harus berusaha mendekat ke napi. Nah, makanya di sini saya lebih cenderung daripada kita sebut sebagai wali sebenarnya. Saya lebih cenderung menganggap diri saya itu sebagai sahabat. Saya adalah sahabat napiter. Sahabat napiter sebenarnya ya. Pak. Saya anggap diri saya sebagai sahabat dibandingkan seorang wali. Kalau wali kan hubungannya seperti kayak bapak dan anak gitu kan. Nah, sedangkan kalau sahabat itu cenderung kayak teman. Tahu kan maksudnya teman kan? Iya. Berarti kalau misalkan maksudnya sebagai teman itu apakah kegiatan pembinaannya misalkan ngobrol seperti ini, diajak kegiatan apa atau bagaimana sebenarnya? Betul, seperti itu yang dimaksud namanya teman itu akan lebih cenderung arahnya adalah kita sama-sama sejajar. Iya. Nah, kita lebih cenderung kayak menemani, mendampingi mereka menjalani pidana, menjadikan kita itu sebagai tempat untuk curhat mereka, sharing mereka, terus mungkin jadi mediator mereka ketika mereka ada keluhan-keluhan. Nah, di posisi seperti itu kita akan lebih mudah mengarahkan. Kita kan tadi bicara core bisnisnya. Core bisnis dari lapas Haikris itu sendiri adalah sebenarnya kan berusaha mereka untuk sadar dan menyesali perbuatannya dan akhirnya mereka tuh tidak mengulangi tindak pidananya. Kan di situ. Nah, kalau ini yang posisinya yang dilakukan oleh seorang bapak dalam tanda kutip, maaf saja, mungkin di podcast sebelumnya itu sudah disampaikan bahwasanya kami petugas itu sudah dikatakan sebagai taubat, sebagai kafir, itu jelas akan ada batas. Jelas akan ada garis yang jelas di antara kita, antara petugas dengan napi. Tapi dengan kita memposisikan diri kita sebagai sahabat, itu akan lebih mudah. Kalau misalkan seperti itu, kira-kira kendala yang paling sering terjadi misalkan ketika melakukan kegiatan pembinaan itu seperti apa? Apakah mereka memiliki keyakinan ataupun ideologi ataupun pemikiran yang berbeda atau seperti apa? Jadi ini ya Mas, proses salah satu mereka terlibat dalam aksi terorisme adalah mereka punya pemahaman yang radikal. Nah, pemahaman yang radikal ini adalah pemahaman yang didoktrinkan oleh seseorang kepada para pelakunya. Bisa secara langsung, orang kepada orang, bisa juga dari media. Mungkin orang tersebut menjadi radikal dari media sosial, dari tontonan-tontonan di Facebook, di YouTube, atau mungkin di grup-grup medsos seperti itu. Nah,
Bagaimana caranya kita bisa untuk mengarahkan mereka ke arah seperti hubungan antara sahabat? Caranya dengan apa? Ya seperti selainnya kita berusaha untuk mendekat kepada orang yang baru kita kenal. Kita akan selalu berusaha menyapa, memperhatikan kesehatan. Ya itulah cara-caranya. Apakah mungkin Bang Odet itu bisa langsung dekat dengan seseorang kalau yang orang itu langsung sok kenal? Tidak, ya. Pasti melalui proses-proses lebih dahulu. Setidaknya kan kayak gini, mungkin pertama kali ketemu cuma, kenalin dong, nama saya Pak Rio gitu kan. Tapi kalau misalkan gini nih Pak, kita kan misalkan Bapak ini sedang melakukan kegiatan pembinaan, apakah pada saat melakukan kegiatan tersebut tidak takut apa ya istilahnya, justru malah terbawa pikiran kita itu untuk mengikuti mereka atau bagaimana? Oke, memang jujur ya, memang ketika kita memposisikan diri kita sebagai sahabat itu batasannya akan sangat tipis sekali. Batasan antara petugas dan napi akan sangat tipis sekali. Makanya saya di sini pun juga lebih cenderung berbicara tentang masalah hal-hal yang bersifat manusiawi, bukan berbicara tentang masalah pemahaman. Kalau kita mungkin berbicara masalah pemahaman, akan sangat jauh sekali pemahaman mereka dengan saya. Saya melihat mereka juga punya kemampuan agama yang lebih tinggi dibanding saya. Saya akui itu gitu kan. Makanya saya lebih cenderung di sini membawa arahnya seperti persahabatan. Jadi jarang lah mungkin kayak saya itu membahas tentang masalah agama. Tapi lebih cenderung bicara masalah kehidupan secara nyata gitu kan. Terus bicara masalah keluarga, bicara masalah hobi gitu kan. Cenderung seperti itu saja. Ya, ketakutan itu pasti ada. Ketakutan itu pasti ada. Takut kayak saya ini terpapar. Tapi ya, yang saya yakini dan saya pahami, kalau orang nggak bersalah nggak mungkin ada di tempat saya. Itu yang hal pertama yang saya tanamkan. Kalau orang itu benar dan orang itu tidak dianggap bersalah, pasti akan di luar sana. Ya, kalau misalkan seperti ini, tadi kan dikatakan kalau misalkan masalah pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan lain sebagainya, pasti mungkin ada yang lebih dari petugas kita. Betul sekali. Nah, pertanyaannya kalau misalkan ada teroris yang susah sekali untuk diarahkan, itu nanti kedepannya mau seperti apa? Jadi gini, Mel. Apakah dibiarkan begitu saja atau bagaimana? Maksudnya dibiarkan sampai dia benar-benar lepas dari bebas Murni seperti itu gitu kan maksudnya. Atau bagaimana gitu? Iya, kita di sini semuanya berusaha untuk mengarahkan mereka ke hal yang lebih baik tentunya. Jujur kalau kita berbicara hidup terpisah dari keluarga itu suatu hal yang berat. Petugas saja yang kerja di sini juga merasakan berat gitu kan. Terpisah dengan keluarga yang jangka waktunya pendek kan. Kita tuh kalau berpisah dengan keluarga itu jangka waktunya pendek. Berbeda dengan mereka yang mungkin bertahun-tahun, itu akan sangat berat. Itu kita sampaikan ke mereka. Apakah kamu dengan berpisah dengan keluarga itu menjadi suatu hal yang baik buat dirimu, buat anak-anakmu, buat istrimu? Itu juga tentu tidak kan. Itu sangat mendasar bagi seorang kepala rumah tangga khususnya gitu kan. Apakah kamu mau membiarkan anak-anakmu tumbuh tanpa pengawasan orang tua, khususnya seorang bapak gitu kan. Hal-hal yang seperti itulah yang kita sampaikan ke mereka. Tapi kalau seandainya orang tersebut tidak bisa terpengaruh untuk hal-hal yang dasar, saya kembalikan lagi ke orang tersebut. Saya kembalikan bahwasanya ini adalah pilihan hidupmu. Ini adalah pilihan hidupmu, kamu sudah tahu konsekuensinya, kamu kemarin berlaku seperti itu aja masuk ke penjara. Iya kan? Iya. Berpisah dengan keluarga sekian tahun. Nanti kalau kamu mulai lagi ya kamu tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah mungkin bertemu dengan saya lagi di sini. Tapi kalau misalkan seperti ini, tadi kan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalkan apa gitu. Nah, kegiatan pengarahan itu sebenarnya nanti pada intinya untuk apa gitu Pak? Sebagai meng-NKR-kan diri atau seperti apa itu intinya? Saya paham maksudnya dari sih. Kalau saya melihat ya Bang Odet ya, bahwasanya core bisnis dari pemasarakatan itu kita jangan pernah lupa. Sebenarnya core bisnis pemasarakatan adalah merubah perilaku seseorang dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Iya, merubah perilaku berarti. Perilaku. Jujur karena apa? Sekarang fokus tujuan kita adalah dalam pemasarakatan meminimalisir resiko residivisme, meminimalisir seseorang mengulangi lagi tindak pidananya. Itu bisa berbagai macam caranya. Kita tidak bisa menaruh pada satu sistem, mungkin kita harus NKRI-kan NKRI-kan napi, itu nggak bisa. Karena kalau orang itu nggak NKRI apakah orang itu tidak mengalami perubahan perilaku? Iya kan? Iya. Kita harus bisa mengarahkan perilaku mereka dengan baik, walaupun dengan cara yang berbeda. Mungkin itu tadi, mereka nanti keluar akan merubah perilaku karena mungkin berat dengan anak. Saya pengen membesarkan anak-anak saya. Mungkin orang itu nanti keluar berperilaku baik karena alasannya apa? Mungkin alasannya orang tua, dia pengen merawat ibunya. Karena kembali lagi tadi, ketika mereka tidak berperilaku baik, tersangkut masalah hukum lagi, menjadi residivis, berpisah lagi kan dengan keluarga. Itulah hal-hal yang sebenarnya simpel yang kita sampaikan ke mereka.
Misalkan seperti ini Pak, ketika di pengarahan ataupun di kegiatan pembinaan, mereka itu seperti yang sudah dinyatakan istilahnya apa ya tadi, NKRI ya Pak ya. Misalkan sudah dinyatakan NKRI, apakah kita bisa tahu bahwa si teroris itu tuh memang benar-benar NKRI atau dia hanya pura-pura, seperti itu Pak? Jadi gini Mas, bahwasanya kalau napi yang ada di lapas Pasir Putih itu yang ambil program NKRI itu sebenarnya atas kemauan mereka sendiri, jujur ya. Petugas di sini tidak pernah melakukan pemaksaan ataupun bahasanya mengarahkan secara langsung, itu tidak. Memang iya, kita mengarahkan mereka untuk hidup lebih baik, mengarahkan mereka untuk bisa menerima keadaan di luar sini dengan cara-cara yang lebih diterima oleh masyarakat dan hukum. Kita akui mereka itu punya pemahaman tersendiri, mereka punya tujuan mereka sendiri. Saya akui itu mereka punya semua itu, dan dasar mereka melakukan itu adalah agama. Itu memang akan sangat susah. Nah, masalahnya kan sekarang tinggal bagaimana kita bisa mengarahkan mereka bahwasanya oke, kalau ada pepatah bilang banyak jalan menuju Roma. Kita sepakat kan? Banyak jalan menuju Roma. Oke, kamu punya tujuan A, punya cita-cita A, kan bisa ditemu dengan berbagai macam cara. Dan cara itu yang bisa diterima oleh masyarakat dan hukum. Itu bisa, kita akan arahkan mereka ke situ. Nah, ketika nanti mereka ternyata menerima dengan konsep-konsep yang kita arahkan, orang itu akhirnya mau NKRI, itu bagi kami hanya bonus, karena memang itu timbul dari keinginan mereka sendiri, bukan dari dorongan dari kami ataupun paksaan dari petugas. Ya, makanya kalau saya mungkin berpikiran, kenapa napi-napi di dalam itu mau NKRI, ya karena memang ada dorongan dari dalam hatinya. Insya Allah itu murni, itu bisa dikatakan valid lah seperti itu. Walaupun nanti ketika orang itu bebas, napi tersebut bebas, saya pun juga nggak bisa pastikan 100%, karena memang menghadapi kejahatan terorisme itu sangat kompleks, sangatlah kompleks. Kalau misalkan seperti itu kan berarti hampir setiap minggu ada kegiatan pembinaan. Misalkan kasusnya seperti ini, ada suatu warga binaan pemasyarakatan khususnya terorisme yang sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan dari lembaga kita. Nah, dia itu misalkan sudah kenal dengan suara ataupun gimmicknya Bapak, terus kemudian meneror seperti itu. Apakah Bapak tidak takut ketika menghadapi situasi yang seperti itu? Ya, kalau bicara risiko kerjaan di tempat yang se-ekstrim ini ya pastilah ada rasa takut, nggak mungkin kan. Cuma masalahnya kembali lagi bahwasanya hidup mati saya sudah ya saya berikan kepada negara kan. Sama lah seperti rekan-rekan kita yang di militer, di TNI, di Polri pun juga semuanya sama. Karena kita juga semuanya sama-sama aparat penegak hukum. Terlebih kita juga berhadapan pada extraordinary crime gitu kan, yang kita tahu sendiri kejahatan mereka juga sangat-sangat luar biasa gitu kan. Mereka juga banyak melakukan penyerangan terhadap para petugas aparat negara. Ya, yang saya harapkan kita di sini bekerja itu dengan cara-cara yang humanis. Cara-cara yang humanis, tidak ingin melakukan kekerasan sama sekali, karena memang kita kesini kan profesional. Kita memperlakukan mereka selayaknya manusia dengan harapan apa? Tidak timbul kebencian di kemudian hari. Kita rawat mereka dengan baik, kita perlakukan mereka dengan baik, kita layani mereka dengan baik. Dengan harapan apa? Di dalam benak mereka melihat petugas lapas, khususnya high risk, adalah petugas-petugas yang tidak menzolimi mereka. Tapi apakah pernah gitu Bapak sendiri atau dari petugas lain itu pernah diteror oleh napiter itu sendiri? Ya, jujur ada kejadian seperti itu ada. Saya sendiri pun pernah merasakan. Contohnya terornya seperti apa Pak? Teror melalui media sosial atau teror secara langsung atau bagaimana? Kalau saya sendiri pun berapa kali pernah secara langsung gitu kan, berhadapan dengan beberapa mantan napiter di luar sana gitu kan, berhubungan langsung gitu ketika ada situasi tertentu gitu kan. Ada juga beberapa rekan saya itu yang diteror melalui media sosial. Tapi ya itu risiko pekerjaan. Cuma sudah berusaha kita minimalisir. Kita minimalisir di sini dengan cara apa? Memperlakukan napi-napi kasus terorisme di sini secara humanis, secara manusiawi. Mungkin bisa nanti dicek gitu kan kepada napi-napi yang bebas di lapas Pasir Putih. Tanyalah ke mereka, bagaimana sih perlakuan petugas lapas Pasir Putih? Apakah kita itu zolim kepada mereka, tiap hari menyiksa mereka? Apakah kita berlaku manusiawi? Silakan ditanya. Gitu. Pertanyaan yang terakhir nih. Apa yang paling spesial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pasir Putih untuk kegiatan pembinaannya itu sendiri? Apakah ada pelayanan khusus yang membuat napiter-napiter itu sendiri ya intinya kegiatan yang paling berbeda dibandingkan dengan lapas-lapas high risk yang lainnya itu kira-kira apa Pak? Oke, mungkin kalau sekarang kita berbicara hal yang sangat khusus dan luar biasa di lapas high risk khususnya pembinaan,
di sini adalah apa? Lapas Pasir Putih itu pembinaannya berbentuk kompleks. Memang kita punya garda-garda terdepan khususnya untuk masalah pembinaan gitu kan. Tetapi kita berbicara di sini sistem pembinaan di Lapas Pasir Putih adalah satu kesatuan. Baik petugas pengamanan, petugas pembina, petugas pelayanan, semuanya bahu-membahu untuk melakukan pembinaan. Karena tujuan kita apa tadi? Merubah perilaku mereka. Kita harus sepakat di situ. Kita harus bisa merubah perilaku mereka. Walaupun kita bicara itu sebuah tugas yang berat, tugas yang memang nggak semua orang bisa jalani, tapi ya karena kita semuanya bersama-sama kompak dengan seksi-seksi yang lain, kita bisa merasakan tugas itu menjadi serasa lebih ringan. Itu yang saya anggap bahwa spesial di Pasir Putih seperti itu. Bahwasanya seksi-seksi pengamanan, walaupun tugas pengamanan mereka itu bentuknya wujud pengamanan, tugas keamanan wujudnya pengamanan, tapi tujuannya adalah untuk membina mereka. Jadi saling bersinergi antara di pihak satu dengan yang lain. Termasuk juga itu teman-teman yang di pelayanan. Bagaimana mereka melayani napi pun juga tujuannya untuk apa? Merubah perilaku mereka. Kita harus tekankan di situ. Bahwasanya kayak mereka nanti pun ketika pulang akan kembali lagi ke lingkungan yang heterogen kan. Mereka kan kembali ke lingkungan yang heterogen, lingkungan yang benar-benar majemuk gitu kan, dari berbagai ras, suku, bangsa dan agama gitu. Mereka harus bisa terima itu. Nah, pertanyaannya, mohon maaf dipotong ya Pak. Kalau misalkan dia sudah bebas ataupun dia sudah meng-NKRI-an diri, pada saat dia keluar dari lembaga itu kan dia pasti kembali lagi ke masyarakat. Kalau misalkan terjadi seperti ini, dia didatangi kembali oleh jaringan. Itu kira-kira apakah ada upaya pencegahan ataupun tindakan preventif dari pihak lembaga atau bagaimana? Oke, memang ya kalau kita memang sekarang berpikirnya kadang ketika seseorang napi tidak bisa kita arahkan menuju hal yang lebih baik, setidaknya kita di sini akan persiapkan. Kita persiapkan orang tersebut, napi tersebut ketika nanti kembali lagi ke keluarga adalah bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik. Dengan cara apa? Menjadi seorang yang bisa memberikan nafkah. Memang napi tersebut bebas dari Lapas Pasir Putih, tapi kita juga punya beban secara beban moral secara pemasarakatan, membantu mereka untuk mempersiapkan diri. Kita memang secara dalam menghadapi WBK di tahun 2021 ini kita memang ada inovasi. Salah satunya adalah UDIK, Audio Visual Counseling. Judulnya memang konseling, tapi kita akan rubah konsep itu sendiri ketika menjelang napi itu bebas. Mungkin 6 bulan sebelum napi tersebut bebas, kita akan arahkan napi tersebut untuk berwirausaha. Karena nanti napi setelah bebas dari sini pun juga akan kembali ke keluarganya kan. Mereka punya kewajiban untuk menjadi seorang kepala rumah tangga, memberikan nafkah lahir gitu kan. Nah, kita akan persiapkan di sini walaupun gitu kan hanya dalam bentuk pengetahuan. Contoh paling gampang, kita akan ajak napi tersebut ke depan dan kita akan nyalakan YouTube gitu kan untuk mencari konten wirausaha. Mungkin orang itu suka berdagang, nanti dia sampaikan kepada walinya, pada sahabat napi tadinya, Pak saya nanti ketika pulang pengen usaha nasi goreng, taruhlah seperti itu. Kita akan bukakan YouTube bagaimana sih bikin nasi goreng yang enak. Nah di situ akan disebutkan resepnya, cara masak, dia akan mencatat di bukunya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan arahkan orang tersebut untuk membuka e-commerce gitu kan, untuk ngecek beli wajan harganya berapa sih, bikin gerobak aluminium harganya berapa sih. Dari situlah ada gambaran, ternyata untuk jualan nasi goreng itu butuh modal besar ternyata. Nah kemudian di pertemuan berikutnya kita akan bukakan Google Maps. Kita akan cari spot-spot jualan yang menurut kita bersama itu bagus, punya potensi gitu kan. Kita akan buka melalui Google Street View. Kita akan melihat itu kan jarak dari rumahnya dia ke tempat calon jualan itu seberapa jauh. Kemudian kita akan cek gitu kan di Facebook, kita bisa akan melakukan pengecekan kontrak di situ itu seberapa. Nah dari situ secara keseluruhan narapidana bisa mengetahui ternyata untuk berbisnis nasi goreng perlu modal sekian. Nah, nanti setelah keluar, kita memang sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Untuk mendampingi mereka. Setelah napi tersebut bebas murni, ya selesai tugas kita. Selanjutnya kita akan pasrahkan ke stakeholder yang terkait, mungkin ke Densus ataupun ke BNPT untuk menindaklanjuti keinginan dia untuk berwirausaha. Oh iya, jadi ada Densus dan juga ada BNPT. Jadi nggak jadi pertanyaan yang terakhir nih. Jadi saya mau nambah pertanyaan lagi nih. Ini Bang Odet ini time. Tadi kan bilangnya ada pertanyaan yang terakhir ya. Kita tanya lagi nih. Dikatakan ada Densus dan juga BNPT. Berarti kan ada instansi lain ya Pak ya.
Pertanyaannya adalah apa kaitannya antara Densus, BNPT dan lapas itu sendiri? Kaitannya yang jelas ibarat kata kalau kita ngomong ini kue ulang tahun, tapi yang ulang tahun itu 3 orang di tanggal yang sama dan di hari yang sama. Iya. Ya mau nggak mau ya kita serayakan bersama. Ini tugas kita bersama. BNPT fungsinya adalah untuk sebagai badan koordinator pencegahan terorisme, penanggulangan terorisme, maaf. Kemudian Densus sendiri adalah fungsinya di sini sebagai tim penindak, orang-orang yang melakukan penindakan terhadap para pelaku kejahatan terorisme. Terus mereka melakukan proses penegakan hukum gitu kan, dari penyidikan, penuntutan sampai dengan nanti vonis. Nanti orang yang melakukan tindak pidana tersebut akan dieksekusi menjadi narapidana di lapas. Itu makanya saya bilang tadi ini ada seperti kue ulang tahun di mana tanggalnya sama, ya udah kita ulang tahun bersama. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita nggak bisa, kita harus bersinergi di sini. Kita nggak bisa bermain sendiri-sendiri di sini karena memang kayak tadi saya sampaikan posisinya. Ketika seseorang sudah selesai menjalani pidana di lapas Pasir Putih, saya sebagai seorang sahabatnya mereka, walinya mereka, sudah tidak punya kemampuan untuk mendampingi mereka di luar. Teman-teman dari Densus bisa melakukan, teman-teman dari BNPT pun mampu untuk mendampingi mereka. Ya makanya di sini kita sampaikan tadi bahwasanya Bang Odet tadi sempat menyampaikan ada khawatiran kalau napi-napi yang sudah bebas nanti didatangi lagi oleh kelompok jaringannya. Ya itu sudah di luar kuasa petugas lapas tentunya kan. Yang bisa menghandle itu ya teman-teman dari BNPT ataupun dari Densus. Mantap sekali. Jadi sangat luar biasa ternyata kegiatan pembinaan yang ada di lapas kelas 2 Pasir Putih. Baiklah, mungkin itu saja untuk podcast pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.